Nabi Luga, Nabi utusan Allah yang setia, membawa pesan pertobatan bagi mereka yang laku beragama. So mari percaya dengan semua kata-katanya, bahwa sampai saja lama-lama juga suka menghadapi kaumnya yang keras kepala. Dia tetap tertawa kalau parah dia injak kepalanya. Nabi Luga adalah contoh bagi kita untuk berani bahagia, menghadapi tantangan dan kesulitan dunia dengan percaya akan kenabiannya. Nabi Luga tak munafik, dia nabi bukan setan. Dia membawa pesan-pesan Roh Kudus itu bareng Tuhan. Dia berdiri dan tak tergoyahkan, apalagi hanya terhitung udin laptop, baginya hanya mainan. Bismillahirrahmanirrahim. Luga, kau bertobat aja, Luga. Sabar. Sabar. Udah menyimpang dari Alkitab itu, Luga. Sabar. Anda pengajar sesat itu bukan Ya, di atas. Bang Airok, sabar ya. Nimbrung Anda. Satu-satu ini Itu adalah derita kau. Itu derita kau. Ini, kalau gerejamu menderita, gerejamu hancur, itu adalah kebahagiaan kami. Karena kamilah bos. Udah. Kucing kau. Bang Airok bos mau masuk. bapak dari segala pendusta kau, Luga. Ya bosnya bapak. Bang Airok mau masuk atau? Sabar dulu Bang Silakan. Hero, sabar dulu Bang Hero. Enggak. Kalau Bang Airok mau masuk, Silakan. ya udah. Apa tadi? Ya, nanti kita ganti-gantian aja nggak apa-apa. Bang Airok mau masuk atau? Oke, Bang Kinpin, berarti diserahkan ke Airok ya? Iya, boleh. Ya kalau mungkin Tapi pakai data. apa gitu. Silakan. Dosen Kingpin, sabar dulu. Ya. Ini Airok mau ngapain? Sudah diizinkan sama Bang Kinpin, silahkan Airok. Buka mulut. Mana datanya Roh Kudus itu perempuan, Luga? Perempuan. Oke. Pernah nggak kamu datanya adalah bahwa Allah Bapa itu laki-laki? Kamu setuju nggak? Allah Bapa laki-laki, kamu setuju nggak? Mana ada roh itu bergender, Luga? Jadi Allah Bapa itu tidak bergender. Apakah roh itu bergender? Saya tanya dulu, Bapak itu tidak bergender gitu? Lah iya, itu roh. Bagaimana bisa dikatakan bergender? Gitu. Kalau Bapak tidak bergender, ketika Bapak berbicara, inilah anakku yang kukasihi, itu suara laki apa suara perempuan? Suara yang terdengar itu suara laki apa suara perempuan? Saya tidak bisa mau mengatakan suara laki suara perempuan, bukan. Macet. Suara itu cuma dua, Bang. Yang namanya suara, kalau nggak suara laki, suara perempuan, nggak ada suara banci. Suara banci itu dibuat-buat. Terus mengatakan gender gitu, laki-laki, roh itu laki-laki. Gitu. Oke, kalau Yesus anaknya cowok, lalu bapaknya Yesus kenapa jadi kehilangan kelamin? Anaknya cowok, bapaknya kok jadi angin? Apa yang membuat kau atau dari setan mana kau pelajari statement seperti itu? Silakan. Yesus itu lahir sebagai manusia, Luga. Ya, dan dia memang manusia. memang udah ditetapkan dia sebagai laki-laki. Ya, kalau sebagai laki-laki benar dia punya gender itu. Kalau dia anaknya gender karena dia sebagai manusia dia punya gender. Begitu. Dengerin dulu, ya kan? Dia karena dia sebagai manusia, ya kan? Makanya dikatakan dia sebagai laki-laki dan dia ada gendernya. Tapi kalau roh, bagaimana dia bisa punya gender? Oke, Yesus kan mengaku anak Allah.
Kalau dia anak Allah, berarti dia keluar dari Allah, ya kan? Nah, Yesus itu kan laki-laki. Mungkinkah anaknya laki-laki, bapaknya angin? Coba kau jawab. Mungkinkah? Apakah angin bisa melahirkan seorang laki-laki? Setahu Narasimu nggak saya, gitu. Kamu tuh jangan menarasi bahwa beranggapan karena Yesus laki-laki, lalu kau anggap gender roh itu laki-laki juga begitu. loh, Yesus Salah. kan punya bapak. Narasimu salah. Sebentar. Salah. Kau jawab dulu pertanyaanku. Yesus kan punya ayah. Ya, ayahnya Yesus gendernya apa? Coba. Namanya juga udah ayah. Ayah kok angin sih? Ayahnya Yesus gendernya apa? Ayahnya Yesus siapa emang? Allah Bapa. Siapa ayahnya Yesus? Kan dia Siapa anak ayahnya? Allah. Udah Ngaco lupa kamu Yesus tuh. tuh anak Allah. Dia kan udah ngaku anak Allah. Saya berarti dia tanya. anak Allah. Ya, Yesus bapaknya itu firman Allah, kan? bukan? Juga. Yesus itu firman bukan? Kucing, saya nanya ke kau, Yesus itu mengaku anak Allah. Kalau dia Belum panggil gua kucing. sebentar. Kalau dia mengaku anak Allah, tentunya kamu diam dulu. Aku lagi ngomong. Enggak. Kuturunkan nanti kau. Yesus kan mengaku anak Dogi. Tunggu dulu, Allah. Dogi. Kok jadi menghujat nih si manusia kambing katanya. Bang Yesus Airok, itu tolong Anas. Bang Airok, tolong dengerin dulu. Gantian dulu ngomongnya. Ya, gantian. Nanti Yesus ditanggapi. itu kan Yesus itu kan mengaku anak Allah. Kalau dia adalah anak Allah, tentu dia segambar dengan orang tuanya. Belum pernah ada kucing melahirkan kambing, belum pernah ada kambing melahirkan anjing. Anjing selalu melahirkan yang segambar dengan dirinya, yaitu anak anjing. Nah, Yesus itu anak Allah, dia cowok, berarti dia segambar dengan ayahnya. Siapa ayahnya? Tentu Allah, karena dia mengaku anak Allah. Paham nggak kau? Manusia peler, silakan. Dogi itu. Dogi. Ini Dogi. Jawab aja. Dogi kacau Dogi nih. Silakan. Kau Jawab, udah bicara soal gender. Kamu tuh Dogi. Soal gender. Kacau nih Dogi buduk nih. Udah turunlah kau, susah kau diatur. Susah sekarang Bang Fan. Kan saya bilang, kalau anaknya kucing, pasti ayahnya segambar dengan dirinya. Makanya Tuhan itu mengatakan, aku menciptakan laki-laki segambar, karena itu nanti anaknya. Belum pernah ada kucing melahirkan yang tidak segambar dengan dirinya, yaitu jadi kambing anaknya. Kucing pasti melahirkan kucing, tikus pasti melahirkan tikus. Nah, Allah pasti melahirkan anak Allah. Ya kan? Ada yang mau bantah lagi? Ya, kalau dia anak Allah, berarti dia segambar dengan yang mencipta, yang bapaknya dong. Anak Allah, ya berarti bapaknya Allah. Kalau anaknya cowok, ya berarti bapaknya cowok. Masa gitu aja lo nggak ngerti-ngerti sih? Nanti kukatakan kau mau. Silakan Kingpin. Jangan kalian Bang bergabung di Kingpin apa persatuan. ke Bang Fan ini? Bang Fan, monitor. Ya silakan, Van silakan. Iya, monitor. Terserah host ya. Ya silakan Bang Fan. Akan apa nih? Tanggapi yang tadi. Iya, kamu kan Ya, tadi taping di jadi bawah bilang kalau dibilang bilang kalau aneh-aneh. di- Coba tanggapi ya, kalau itu di- kudus perempuan. kalau dibilang anak Allah, berarti anaknya pasti sama dengan bapaknya. Itu artinya disebut anak Allah, makanya disebut anak. Kalau bukan anak, namanya perabotan Allah. Perabotan Allah seperti meja, kaleng-kaleng, kipas angin, AC, itu bukan anak Allah, makanya beda bentuknya. Tapi kalau disebut anak, misalnya gini,
Bapak negro, mama negro. Anak apa? Anak negro. Bapak Cina, mama Cina, anak Cina, karena pasti segambar. Yesus anak Allah. Ya. Kalau Yesus anak Allah, bapaknya marga Tuhan, mamanya pun marga Tuhan, makanya anaknya marganya Tuhan dan Tuhan. Jelas? Kalau nggak jelas, bergabunglah di Persatuan Manusia Tai Internasional. Silakan. Iya, seperti yang dikatakan teman saya tadi yang sudah turun tadi, ya memang di mana datanya kalau Tuhan itu bergender, kan seperti itu. Kalau di analogkan ya bisa. Kamu terlalu tolol, terlalu bodoh. Sudah dibilang anak Allah. Kalau anak, gini loh. Allah itu kalau apa? Allah itu apa? Sebentar. Nggak usah Allah itu apa, kucing segala macam. Nggak penting itu pertanyaan gitu. Sebentar. Malah nggak penting. Semua sudah dirangkum dalam satu kalimat. Aku anak Allah. Kalau anak Allah punya titit, pasti bapaknya punya titit karena dia segambar dengan bapaknya. Kalau lahir, sebentar. Lahirlah anak kucing. Roh itu Lalu ambil ruh. bukan begitu caranya, bodat. Begini caranya. Sebentar, diam dulu. Roh juga lo nggak tahu apa lo arti roh. Emang lo udah pernah ketemu roh? Sebentar dulu, diam dulu. Iya, roh itu memang nggak bergender. Apa tuh budunya Bapak ini? Siapa yang bilang anjing? Mana ayatnya? Dasarnya? Mana bergender? dasarnya? Mana ayatnya? Mana dasarnya? Kalau Sebentar roh dulu, itu kau diam dulu, tolol. Yesus aja punya roh bergender. Yesus itu ada rohnya, dia bergender. Mana? Kucing. Mana? Kamu diam dulu. Bisa diatur nggak? Bisa diatur nggak? Bang Fan, tolong ya Bang Fan ganti. Nanti saya turunin loh kamu. Nanti bisa saling menanggapi ya. Biar gak kita berak, Bang Fan. Ya. Kepala batu nih. menanggapi Kamu nanti ya. dengar dulu ya. Kenapa disebut anak? Kenapa disebut anak? Karena anak itu yang segambar keluar dari dalam dirinya. Contoh, Luga, ayahnya Luga, Marcel Tambunan. Luga punya titit, ya bapak saya juga punya titit, segambar namanya. Makanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan segambar. Yang tidak segambar itu adalah misalnya Luga punya kipas angin. Kipas angin tidak segambar dengan Luga. Yang segambar dengan Luga adalah anak saya. Sama-sama punya titik, punya hidung, punya muka, punya bibir. Kalau disebut anak Allah Yesus, Yesus punya titik gak? Punya. Allah bapaknya punya titik gak? Punya. Jadi yang mengatakan roh tidak bergender itu hanya perkumpulan Persatuan Manusia Anjing Internasional. Udah, jawab. Ya. Oke, saya tanggapi. Dia mengatakan bapaknya punya titit, anaknya punya titit, ya kan? Tititnya kan? Betul. Ikut berkembang. Ya, artinya dia mendahulukan kata bapaknya itu tadi. Kalau bapaknya yang punya titit, hanya punya titit. Betul. Sedangkan di sini Allah, gimana Anda mengatakan Allah punya titik, lalu bisa menyimpulkan anak punya titik? Anak. Ya kalau anak punya titik itu udah otomatis bapaknya punya titik. Tolol, goblok banget sih orangnya. Karena itu harus menjadi manusia. Karena dasarnya adalah Allah. Kenapa Allah itu gini? Kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Kenapa dia nggak jadi kucing? Coba jawab. Nah, oke, karena dia mau menebus manusia. Salah. Bodat. Sudah sesat. Allah itu menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia itu segambar dengan dirinya. Makanya dia menjadi manusia.
Kalau Allah, Dalam artian apa nih, Pak? sebentar. Kenapa Allah tidak menjadi kucing? Kenapa Allah tidak menjadi singa? Karena singa itu tidak segambar dengan dirinya. Kejadian diam dulu, manusia bujang satu ini diam dulu dibilang. Kejadian 1 ayat 27, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Kalau segambar dengan Allah, kalau yang digambar punya titik, berarti yang punya gambar punya titik. Itu artinya segambar. Makanya ketika anak kucing lahir, dia sama-sama punya titik kayak bapaknya. Bodoh, tolol. Gitu aja lo gak ngerti-ngerti. Buka mulut kau. Halo, gak Kan? Kalau sesat jangan juga terlalu parah lah yang seperti ini. Loh, di mana-mana yang namanya anak itu sama dengan bapaknya. Belum pernah ada anaknya kucing, bapaknya harimau, itu belum pernah ada. Oke, anak ayam, mama Raja Wali itu belum pernah ada. Oke, saya ikutin orangnya. Ya, jawab. Tunjukkan, kita kan belum ada buka Alkitab nih. Tunjukkan kita kan Alkitab nih kan. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki perempuan menurut rupa dan gambarnya, segambar dengan dirinya. Ya, yang diciptakan ada berapa jenis kelamin? Apa tuh? Yang diciptakan situ ada berapa jenis kelamin? Ada Oke, berarti Allah dua orang. berarti Bapak punya jenis laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu Allah itu ada dua orang titit. Yang satu Allah Bapa, yang satu Roh Kudus, itu dua orang. Nah, sekarang mana Borjong. lucu Palugannya. Asli. Ada Paluga. Cobalah, Pak. Loh, saya tidak salah mengatakan kalau anak itu segambar dengan ayahnya. Kalau Yesus anaknya, ya berarti dia sama dong dengan ayahnya, bukan ayahnya jadi angin. Allah itu gelar, Pak. Pak. Gimana, Loh, Pak? gambarnya Ya, gambar apa? anaknya kan laki-laki. Lalu Yesus kan laki-laki. Lalu dia menjadi manusia harus punya gender. Mungkin dia pun jadi manusia nggak punya gender, Pak. Kamu jangan ngomong di luar Alkitab. Itu adalah ajaran gereja setan kau. Itu bukan omongan Alkitab. Ayat Alkitab sebentar. Kucing, dengerin. Alkitab mengatakan anak itu sebentar. Alkitab mengatakan anak itu segambar dengan ayahnya. Itu adalah hukumnya Tuhan yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Kalau anaknya kambing, bapaknya harus kambing. Belum pernah ada cerita bapak kambing, mama monyet. Itu belum pernah ada. Itu harus segambar, itu adalah hukum Tuhan. Kalau itu tidak terjadi, manusia. Sebentar, Bodat, saya belum ngomong. Kan saya bilang, kenapa itu harus terjadi? Supaya ada keteraturan. Nanti misalnya kau bersetubuh dengan pacarmu, tiba-tiba lahirlah anak anaconda. Apakah nggak geger dunia ini? Kau bersetubuh. Tiba-tiba dari kemaluan istri kau lahir burung kakak tua, kan nggak lucu. Membantah itu, Pak. Nah, udah berarti Kalau sekarang gini. manusia, berarti anaknya manusia. Setuju lah, saya itu. Betul. Nah, sekarang Yesus itu kan sebentar. Lah, ya anak itu Allah. Oke, sekarang saya tanya. Ini kan jenis Kamu jangan ngomong dulu, Bodat. Yesus itu kan katanya gantian. Sebentar, saya ngomong soal. Aduh. Oke, saya kasih Kamu diam dulu. Yesus itu kan cowok, ya. Kalau Yesus cowok, dia adalah anak Allah. Berarti ayahnya Allah. Karena Yesus cowok, maka ayahnya pasti cowok. Itu hukumnya. Nggak bisa Yesus cowok, bapak angin. Itu namanya ajaran bujang kalau dalam orang Batak. Kau ngerti bujang nggak? Silakan. Jawab kucing. Masa anak laki-laki dibilangnya bapak jadi angin sih? Coba pakai data ya. Coba pakai data. Ayah kandungnya Yesus gambarnya seperti apa? Ayat 12.
Bentar dulu Pak, gantian dulu. Buka Matius, buka ayat pasal 3 ayat 12. Tangan ya, tangan. Itu gendernya perempuan Pak, feminim Pak. Nah, coba Apa Bapak tuh? bacakan itu. Matius Tangan. 3 ayat 12, iya. Bacain, Iya, bacain. tangan, oke. Di dalam bahasa aslinya, gender tangan itu feminim Pak. Apakah tangan itu perempuan? Jawab. Nah, sekarang Tidak ada ayat, sebentar, manusia bujang dengerin. ayat lagi dia bilang sudah dikasih Bentar. dat. Manusia bujang dengerin ya. Tidak ada ayat di dalam Alkitab bahwa tangan dan peler berjalan Nah, jauh. ketahuan botolnya. Sebentar ya. Itu bahasa asli. Tuhan bahasa sebentar. Kita nggak butuh bahasa asli, kita butuh firman Tuhan ya. Ya sudah Di lah. dalam firman Tuhan, Kena botol kau bodoh. tidak pernah mengatakan. Aduh, Terus kalau sekarang gue tanya, kalau peler gendernya apa? loh, Hati feminin. teks asli Pak. Saya nggak bisa. Terus kalau tangan, Gendernya feminim dalam bahasa iya. Kalau kepada saya. Silakan. Udah dulu. Dia kan bilang kalau Trap tangan dia, itu feminin. trap dia, Sebentar dulu kurang ajar. Kalau tangan kan Kau. Juan, tangan nomornya kan berapa, Bang? feminin. Diam dulu. Nomornya berapa? Tangan kan Nomornya? feminin. Soal gender ini, Tangan kan- siapa yang bisa lawan saya? Soal gender. Sebentar. Ya diam dulu. Kau diam dulu. Tangan kan feminim. Kalau peler gendernya apa? Kalau peler Loh. Ini, coba kau Juan cek. yang ini ya, Juan. Yang ini silakan kan, lawan saya. Berani lawan saya di sini. Soal gender salah. silakan Juan. Coba. Sebentar dulu. Sebentar aja, nggak lama. Satu-satu dulu. Enggak, dia salah si nih. Kingpin ini. Enggak. Dia salah ini, Iya, dia iya. salah nih, dia salah. Oh, tidak salah. Silakan. Ya makanya besarkan dulu. Oke ya. Ini ya nomornya ya. Yang ini kan Silakan. Ya ini itu toh. Feminim ya ini ya. ya feminim. Ayo, silakan. Ini kan. Di mana Oke. titik perempuan? Tapi ini bukan tangan. Ini apa itu? Aduh, kamu di Graciousness. mana? Di mana? Kebaikan. Apa? Apa itu? Adek. Kok ada yang mute ya? Siapa yang mute nih? Moderator nih. Lanjut. Ya, lanjut. Iya, tadi kan di sini kan tangan kan, feminim kan tangan kan. Iya kan, tapi ini artinya itu bukan seperti, maksudnya gini loh, itu artinya itu graciousness, itu kan kebaikan, itu kan, especially the divine influence upon the heart and its reflection in the life, lagi gratitude, terima kasih. Jadi nggak ada hubungannya. Ini kan apa ini? Tadi kalau kita masuk ke itu ya, ke Ibrani, ruah itu kan feminim, ya toh? Benar nggak? Atau maskulin ruah itu? Atau perlu saya bukakan? Nggak perlu. Oke, cukup. Apa itu? Saya rasa begini. Ya, Begini ya. Akar kata apa itu? Sebentar. Saya ngomong dulu ya. Kau diam dulu. Jadi begini. Kita itu tidak bisa berpegang pada rumus-rumus yang dibuat oleh manusia. Ya. Rumus-rumus itu belum tentu benar, karena yang menjadi kebenaran mutlak adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa, yang menciptakan rumus-rumus itu juga kita nggak tahu, entah itu anjing, entah itu monyet, kita nggak tahu. Makanya kita berpegang kepada Alkitab. Alkitab mengatakan Adam melahirkan yang segambar dengan serupa dengan dirinya, yaitu anaknya sendiri. Jadi kalau namanya anak, itu sudah hukumnya segambar dengan yang melahirkan. Ketika Yesus adalah anak Allah, Yesus itu ketika dia sudah jadi manusia, dia tetap mengaku anak Allah. Jadi kenapa dia tetap mengaku anak Allah? Karena manusia itu pun segambar dengan serupa dengan Allah.
Maka kecuali kalau Yesus jadi, misal maaf nih ya, kalau Yesus menjadi bentuk lain, misalnya jadi pohon, Yesus tidak bisa mengaku anak Allah karena bapaknya itu bukan pohon. Maka Yesus akan mengatakan, saya ini anak pohon, bukan anak Allah. Ketika Yesus memakai tubuh manusia, kenapa dia tetap memakai anak Allah? Karena memang Allahnya itu segambar dengan dirinya. Kenapa loh? Tapi kan dia sudah jadi manusia. Manusia itu pun segambar dengan Allah. Makanya Yesus tetap mengaku anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, punya titik, tentu ayahnya yang di sorga juga punya titik. Nah itu. Lalu datanglah si siapa nih, si Ayo ini. Dia ini adalah salah satu dosen di Universitas Manusia Bujang Internasional. Dia mengatakan Allah itu roh tidak berkelamin. Allah itu roh tidak berkelamin, itu tidak pernah ada ditemukan di dalam ayat kitab suci. Itu cuma karangan Muncung dan Bapak Gereja si kurang ajar manusia tai. Jadi nggak perlu kau ajarkan ajaran tai ini di sini. Sudahlah. Sudah sesat kau tuh. Kamu ngomong sesat-sesat, nggak ada data kau ngomong. Lo sudah pakai data tadi, kau nggak bisa bantah gitu dataku. Yesus anak Allah bukan? Tangan. Di mana titiknya tangan, Pak? Cepat. Jawab. Di mana titiknya tangan? Tangan itu feminim. Kan saya bilang. Ah, sudah sesat kau. Mana King tadi? Mana King? Oke. Kalau tangan adalah gendernya feminim. Oh ya, memang saya benar tanya. tertulis. Apa sebentar. Kalau tangan gendernya adalah feminim, maka saya tanya, peler itu gendernya apa? Lain, jawab lain lagi ya. Luga, kau kemarin makan sampah, sekarang kau udah makin parah kau. Sudah makin parah. Enggak, Saya tertarik dengan pendapat Anu tadi ya, yang Anu tadi itu. Pendapat Anu, silakan. kena kalau tangan apanya gendernya feminim, pertanyaan saya, apakah gender dari peler? Apakah feminim apa maskulin? Kaca, Pak Luga. Sudahlah Pak, nggak kuat saya lawan Anda ini terus. Udah turun. Oke. Tangan saja nggak tahu. Gila. Ada Nabi Homo. Ini kenapa sih Siang, lagi Pak. gini semua ini? Coba lah pakai argumen lah. Kayak si Iya, kan Pan gini lah, kan. boleh ini. Kan saya bilang, kalau anak itu kan segambar dengan ayahnya, ya wajar Yesus ngaku anak Allah, ya segambar dong dengan ayahnya. Kecuali Yesus bukan ngaku anak Allah, saya adalah ngaku manusia total tanpa ada anak kalahan. Nah wajar, nggak mungkin Allah sama dengan manusia. Nah ini kan dia ngaku anak Allah, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah, ya sama-sama cowok. Begitu loh Borjo. Sore, saudara-saudaraku. Silakan. Suri, Bang Fan, apakah menyerah? Biar ganti. Dia menyerah Pak, kau lah. Mana namanya saya kasih data satu aja nggak pernah dijawab. Wah, jaga Kan saja. kau Mantap ini Bang Luga ini. Bang Luga mantap ini. Bisa Bang Luga lawan lanjut Bang Luga. Si Bang Pan ini kan, oke. Iya. Kan Iya, Bang Luga si Pan memang kan mantap. bilang kalau di dalam Di mana titiknya? rumus bahasa Yunani. Tendangan tuh di mana? Sebentar. Dia nggak bisa jawab gitu loh. Si Pan, sebentar ya. Sebentar. Kan kamu tadi mengatakan bahwa tangan itu bergender feminim. Maka saya tanya, coba kau cek Kitab yang mengatakan. peler itu gendernya apa? Kitab yang mengatakan itu. Tangan itu gendernya feminim. Nggak ada ayatnya tangan gendernya feminim. Kau jangan karang kau. Mana ayatnya? Udah kalau repot Bacain. ini. Coba kau bacain. Satu seminggu. Kan masuk akal kan kalau saya bilang anak Allah berarti kalau anaknya cowok berarti. Anak Allah itu Allah. Oke, kalau anaknya Allah cowok, bapaknya cowok nggak?
Loh, nggak bisa gitu dong. Tuh si babi Jangan lagi dia kan. hantam rata. Tadi barusan mulutmu ngomong. Jangan kau hantam rata seperti itu, Pak. Nah, Kalau hantam rata hukum. seperti itu, maka saya hantam. Sebentar, hukum Tuhan itu tidak tidak bisa dirubah lagi. Makanya Sebentar. berarti tadi Hukum Tuhan itu. Nah, itu gendernya pemimpin. Silakan Anda bantah. Ini Sebentar. saya hantam rata loh ini ya. Saya belum bahas itu. Yang saya bahas adalah Yesus mengaku anak Allah. Jikalau Yesus mengaku anak Allah, Orang-orang sesat sebentar dulu kok sesat sih. Jikalau Yesus mengaku anak Allah, tentu orang tuanya, ayahnya segambar dengan dia. Iya dong. Kan anak itu harus segambar dengan bapaknya. Makanya bisa disebut anak. Kalau nggak segambar, nggak bisa dia jadi anak Allah. Misalnya dia pohon, bapaknya cowok, nggak bisa dia pohon ini disebut anak Allah. Pasti dia jadi anak pohon. Nah, karena Yesus cowok mengaku anak Allah, maka bisa dipastikan bapaknya cowok. Begitu hukum yang benar. Tapi memang si manusia jahanam ini, manusia gorila, anak setan, anaknya cowok Yesus, bapaknya jadi angin, kan kurang ajar. Manusia ini yang disebut dengan Persatuan Manusia Bujang Internasional. Udah kejang-kejang, udah kabur dia. Ya, silakan Kingpin. Bang Ewa. Ya, Bang Ewa, silakan. Halo, Bang Ewa. Kingpin aja coba. Ya coba, Bang Kingpin. Coba keluarin lagi bunyi Kingpin. Oke. Tadi sampai di mana potongnya? Jadi yang dilahirkan oleh Roh Kudus itu keilahiannya Yesus atau kemanusiaannya Yesus? Dua-duanya. Jangan kau dengar manusia ortodok dan Udin Petot, Justin Peter dan kawan-kawan, Sopiatul, Sok Bekatul, itu manusia sesat semua itu. Oke. Kalau begitu posisi Maria itu bundanya Yesus itu, dia tuh apakah sama dengan Roh Kudus gitu atau bagaimana? Maria cuma ibu angkat. Ibu angkat melahirkan Yesus, bukan ibu kandung. Kalau ibu kandung itu dia harus satu DNA, satu darah. Tes DNA nanti DNA-nya Roh Kudus sama DNA-nya Yesus sama. DNA-nya Maria dengan DNA-nya Yesus gak sama, karena DNA-nya Yesus adalah ketuhanan. Yesus bisa bangkitin orang mati. Yesus bisa bangkit dari kematian. Maria tidak bisa bangkit dari kematian, makanya dia bukan ibu kandungnya Yesus. Nah, kalau masalah gambar gini, kalau gambar Allah, kalau dibilang dia tidak bisa diserupakan dengan apapun, itu tidak logik. Karena kenapa? Anaknya adalah cowok, manusia. Yesus kan mengaku anak Allah, dan yang dari sorga pun sudah ngaku dia anaknya. Kecuali Allah Bapa mengaku inilah pohon-pohonku, perabotan-perabotanku. Maka ciptaan tidak sama dengan sang pencipta. Tapi kalau Allah pencipta mengatakan kepada manusia dia anaknya, berarti segambar, sama-sama cowok. Itu hukumnya. Itu nggak bisa ditentang itu. Sama-sama cowok. Berarti Allah Bapa itu cowok. Kalau Allah Bapa cowok, berarti dia butuh perempuan. Maka masuklah Roh Kudus itu perempuan. Logik dia. Oke. Jadi Roh Kudus ini itu dia tuh kan sebagai ibu ya dari putra ini ya, itu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat misalkan ya pemahaman dari Katolik atau Ortodoks nih. Jadi gini, itu kan sempat terjadi skisma dulu ya. Sumber dari Roh Kudus kalau menurut Ortodoks itu apa? Bapak kan. Kalau Katolik itu Bapa dan Putra. Gitu. Berarti nggak mungkin dong masa ibu berasal dari anak gitu. Kalau menurut Luga ini sebenarnya yang tepatnya itu bagaimana gitu?
begini, pada dasarnya Bapa dan Roh Kudus itu memang berada di dalam Roh Kudus dan Anak itu berada di dalam Bapa. Tetapi mereka di dalam Bapa bukan diciptakan, mereka sudah bertiga, dia bersama-sama di dalam kekekalan. Roh Kudus keluar, itulah perempuan, Anak keluar, itulah Yesus. Jadi ketiga-tiganya ini juga sumber. Tapi sumber utama adalah Bapa, Roh Kudus juga sumber kuasa dan kehidupan, Yesus sumber cahaya. Jadi ketiga-tiganya saling membutuhkan. Coba contoh misalnya, Bapa ini sumber rancangan, desain, gambar. Bapa ini pendesain, perancang, engineering, insinyur. Dialah yang merancang alam semesta. Tapi rancangan ini kan tidak akan ada gunanya kalau tidak ada pelaksana. Pelaksananya itulah Roh Kudus dengan kuasa dan kebesarannya. Tapi setelah dilaksanakan penciptaan ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada sinar cahaya. Cahaya inilah yang membuat dia terlihat. Jadi ketiganya saling membutuhkan. Ketiganya saling membutuhkan. Seperti itu. Jadi anak, ayah, dan ibu itu yang benar. Itu udah nggak bisa digoncang itu. Karena itu juga manusia kan terdiri dari tiga itu, ayah, ibu, dan anak. Dan apalagi dibilang Yesus tuh anak Allah, lebih kuat lagi. Anak itu pasti segambar. Disebut anak karena segambar. Kalau bukan segambar, bukan anak namanya. Misalnya Kingpin melahirkan kipas angin dari perut istrinya, nggak mungkin. Istrimu melahirkan kipas angin. Istrimu pasti melahirkan bayi kecil karena segambar, maka disebut anak. Kalau dibilang anak pasti segambar. Nah, kalau dibilang anak Allah berarti yang keluar dari perut Allah adalah Yesus, pasti segambar dengan yang mengeluarkan, yaitu ayah dan ibunya. Begitu. Oh, jadi itu istilah bapak, anak, ibu itu cuman nggak menunjukkan itu kayak keberasalan ya, tapi itu lebih pada relasi gitu ya. Sebenarnya kita tidak perlu membuat kalimat-kalimat Bapa Sang Sumber memiliki firman dan roh, itu terlalu ribet pengertiannya. Jelaskan aja, Bapak itu bapaknya, Roh Kudus itu mamanya, Yesus itu anaknya. Orang itu udah pasti ngerti itu, karena kehidupan ayah dan ibu dan anak ini tiap hari kita alami. Kita sendiri pun pernah jadi anak, pernah jadi ayah. Siklus kehidupan manusia pun cuma ayah, ibu, dan anak, itu aja muter-muter. Jadi nggak akan pusing kita. Tapi memang Tritunggal Udin Petrok dan Katolik ini memang tugasnya memang sebenarnya ingin mengacaukan, membuat orang pusing. Tapi berselubungkan agama dan nama Tuhan, menipu atas nama Tuhan. Kan nipu atas nama Tuhan kan enak, nipu nggak enak, tapi karena ada nama Tuhan jadi kita segan. Nah, makanya kita sekarang bongkar bahwa ajaran inilah yang disebut dengan ajaran bujang, ajaran bujang internasional. Jadi ayah dan ibu, anak, itulah ajaran paling tinggi. Seperti itu. Gampang kok itu. Iya. Ya, saya bukan mau challenge ya atau mau apa. Cuman saya pengen tahu aja gitu. Jadi terakhir nanti yang lain. Gini. Ya, kalau dibilang Oke. Kalau dibilang itu itu bukan tentang keberasalan, berarti bicara tentang relasi gitu ya. Nah, dalam konsep relasi ini yaitu itu apa, berbagi tugas kah gitu, atau ketiga-tiga itu bisa semua gitu kan? Contoh misalnya, misalnya cewek punya vagina, cowok punya penis, kan sama-sama saling membutuhkan, sama-sama enak, lahirlah oe, kan saling kerja sama kan? Betul nggak? Oke, jadi Cowok
Ya. sisinya maskulin. Tapi cowok sisi maskulin ini juga butuh penghiburan, kelembutan seorang perempuan. Pas kita pulang kerja, "Papa udah ngopi belum? Papa tak pijitin ya." "Iya Ma, Papa juga udah jungkir balik cari dana. Puji Tuhan, Mama bikinin Papi kopi dong." Kan enak. Coba kalau abang nikah sama cowok, "Bikin kopi dong." "Woi, lu juga bikin kopi dong." Peler digituin, kan nggak enak. Lu kawin sama cowok. Jadi saling membutuhkan. Iya. Ya. Berarti ya ini saya simpulkan tuh ini tentang apa pembagian, bukan pemisahan ya. Sama-sama tuh ilahi semua itu ya, bukan Indah lah, ini pokoknya lebih Titanic itu udah paling bukan indah. lebih tinggi gitu ya. Oke. Ya. Tentu ayah Oke, lebih jalan tinggi. dulu, thank you, Mas. Ayah lebih tinggi, ibu tentu lebih. Iya. Siap-siap Bang Kinpin, makasih Bang Kinpin. Iya. Jadi ini lagi menyadarkan Udin Petot dan yang lain ini. Kata anak itu artinya segambar dengan ayahnya, itu arti anak. Misalnya gini, "Ini anakmu," artinya apa? Ini yang keluar dari darah dagingmu, itu kan. Tapi kalau dibilang ini handphonemu, pasti handphone tidak segambar dengan kita. Handphone ini kita beli di toko. Kamu udah punya HP ya? Coba lihat, HP-mu bentuknya kotak kaca, nggak segambar dengan kita. Tapi dia bilang, "Ini anakmu," ditunjukkan HP, nggak mungkin. Ini anakmu, pasti yang ditunjukkan manusia. Karena anak itu artinya anak segambar dengan dari mana dia berasal, itu namanya anak. Nah, kalau Yesus disebut anak Allah, dia segambar dari mana? Dengan bapaknya. Kalau anaknya cowok, pasti bapaknya cowok. Anaknya cewek, ya mamanya cewek, kan gitu. Semudah itu mengenal Tuhan. Tapi karena memang Udin Petot dan Katolik ini sudah sering diperkosa oleh jin kafir, gitu. Ewa ini nggak monitor, Bang Ewa. Ewa Marewa. Iya tadi dia kayak keras Nabi, tipping di bawah. Pas di atas kok gini Nabi. Sudah tersadarkan. Alitea naik kau. Nggak mau dia. Udah nggak ada lagi. Udah dihajar Mas. Bang Altea, udah dihajar Bang KTFP di bawah Nabi. Kalau Alitea ini kan dia kalau di dalam Muslim itu bisa dibilang golongan jin. Jadi dia ini termasuk golongan jin yang memberontak. Ada juga jin memberontak ya. Ada Ada ya. jin yang ngelonte pun ada. Misalnya gini, "Ma, kucing kita udah beranak Ma," katanya kan. Lalu dilihatlah anaknya kecil-kecil, dilihat mukanya mirip kan sama bapaknya kan. Betul nggak? Lu kok mirip gitu kan? Namanya anak kucing, mirip lah dengan ayahnya kucing. Nah kalau disebut anak Allah, pasti mirip dengan ayahnya yang di sorga, yaitu bapaknya cowok. Betul. Gitu lah. Oke. Gimana Pak dosen Marpaung. Kingpen? Udah paham? Saya tidak mau bentrok atau apa gitu. Saya cuma verifikasi aja sih. Bukan bentrok, Pak dosen. Udah paham belum maksudku? Paham. Ya saya udah nangkap. Oh, udah nangkap ya. keterangan Ya dari kalau Luda dosen ini. harusnya cepat nangkap otaknya. Bahwa Itulah Alex itu adalah fungsinya. jin. Betul sekali.
Ya kita sapa tamu dulu. Marpaung, Ya, selamat sore. sore Ya. Bang. Dari iman mana? Oh, saya mengimani dua-duanya, bisa Muslim, bisa Kristen. Aduh, gak jelas ini. Yang bener Apa yang Bang. mau ditanyakan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya ingin bertanya. Halo. Iya, 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 Silakan, silakan. Marpaung, silakan. Jack Marpaung. Oke. Saya ingin bertanya. Nah, ilahi itu definisinya apa? Ketuhanan. Kemana-mana ini kita main ini dulu aja. Aduh, gimana Nggak lagi? tahu nih. Kamu jawab sesuai dengan tema. Gambar Allah itu seperti apa? Silakan jawab. Tapi saya ingin bertanya. Iya kan ini Ilahi temanya udah ada. itu- Temanya ada. Jangan lari dari tema, nanti kurobek pula mulut kau. Udah dibilang jangan lari dari tema. Roh Kudus itu Silakan. malaikat. Roh Kudus itu malaikat. Ada ayatnya di datanya di dalam Alkitab. Coba Coba juga. kita baca Al-Quran An-Naas 55 ayat 1. Waduh. Yang saya tanya di dalam Alkitab, Ayat bukan di dalam Islam. Al-Quran. Udah. Ini temanya Itu abu-abu, Al-Quran di abu-abu dalam- Nabi gak jelas itu Nabi, abu-abu. Kalau di dalam Al-Quran udah jelas, nggak perlu kau jelaskan juga kita udah Oh. tahu. Menurut Alkitab nih. Ya, kalau udah abu-abu ini udah gak nyambung Nabi. Jadi Iya, kita silakan. dari yang jelas aja. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada Alitea, golongan jin kafir Quraisy. Jadi kalian ya mengatakan Yesus anaknya, bapaknya tidak berbentuk alias angin. Pertanyaannya, sudah berapa lama kalian menganut ajaran setan ini? Silakan. Udah berapa lama? Tapi saya rasa nih si Alitea dan kawan-kawan ini akan jadi pemeluk agama Dajjal nanti di akhir zaman ini. Iya, Nabi, betul. Masa diajarin nggak ngerti-ngerti sih? Lambat nangkapnya ya, Nabi ya. Iya. Udah mencret dia Nabi. Di bawah udah mencret. debat sama Bang KTF dia. Iya dia. Masa anaknya cowok, bapaknya angin. Kalau bapak angin, anak pasti angin, ya kan? Betul. Betul. Bapak kuda lumping, anak pun kuda lumping. Coba lihat kuda lumping yang di lampu merah. Bapaknya pakai pakai kumis arang, anaknya yang kecil ikut-ikutan kuda lumping juga pakai kumis arang. Sama bapak sama anak. Iya kan? Betul. Ya, Bang Troy. Kuda lumping. Gimana Bang Troy? Gak monitor Bang Kalau Troy. Sintiul sudah Gak ada yang berani Nabi, udah metodenya di bawah. Sintiul dia udah minta mau bergereja Titanium King of King di Surabaya. Nantilah bentar lagi kita dana ngucur, kita buka cabang di setiap kota. Gereja King of King. Madesi Maria ini. Silakan Maria. Maria Limbom, Kak Maria. Halo. Masih angin? Ya. Masih angin? Masih Tuhannya angin. Hah? Anak Yesus cowok, bapak angin, mama angin. Oh gitu. Iya kan Apanya yang anaknya angin? cowok. Kan Yesus kan anaknya, bapaknya Allah bapak angin bentuknya. Roh Kudus mamanya Yesus bentuknya angin. Makanya kami Kok bilang angin sih? Roh dong.
Iya, roh itu bentuknya seperti apa? Iya, nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan, jatuhnya angin. Oh, enggak dong, nggak selalu angin yang nggak kelihatan. Ya, terus ya, kalau nggak kelihatan Ya, bisa roh digambarkan. itu. Ya, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ya semua itu nggak bisa dilihat. Iya, kalau nggak Roh. bisa dilihat gambarnya seperti apa? Ujung-ujungnya nggak ada kan, gitu aja jawabnya, nggak usah muter-muter. Ada, tapi nggak bisa Iya, seperti dilihat. iya, seperti apa? Kalau nggak bisa dilihat, nggak ada, ya nggak usah ngomong, diam aja. Kalau ujung-ujungnya Oh, nggak bisa aku dilihat, harus kan nggak diam ada. gitu, Bang. Iya, lalu seperti apa gambarnya? Ya nggak bisa digambarkan karena nggak bisa dilihat. Iya, Soalnya- berarti. Oh, iya. Oke. Berarti kan Lanjut. nggak bisa digambarkan, berarti kan angin nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilihat. Ya berarti kan kesimpulannya nggak ada. Kalau angin itu kan bisa dirasa. Ada dingin-dingin gitu. Nah, kalau bapak nggak ada gambarnya, Oh, enggak dong. nggak ada gambarnya bapak. Enggak ada. Makanya saya bilang ini adalah Gambarannya di ajaran dalam bujang. Yesus. Gambarannya Ngerti di nggak? dalam Yesus. Sebentar, nah Bang. justru kalau Yesus adalah anaknya, gambarnya cowok. Yesus kan cowok bukan? Ya. Yesus cowok. Maskulin. Kalau bukan maskulin, Yesus tuh cowok, ada titiknya. Maskulin. Oh iya. Oke. Terserah abang Kok lah. maskulin? Yesus itu cowok. Lah, Kalau maskulin Yesus, itu apa? Pengertian maskulin itu apa? iya laki-laki. Kalau Yesus anaknya cowok, tentu dia akan segambar dengan bapaknya. Kan dia kan anak Allah. Iya. Belum pernah ada sejarah di alam semesta ini ayahnya melahirkan yang tidak segambar dengan dirinya. Contoh, istri melahirkan, anaknya kipas angin, itu belum pernah ada. Ya nggak Istri ada. melahirkan, anaknya kucing, belum pernah ada. Ya nggak ada lah, Bang. Nah iya, makanya saya bilang, karena Yesus anak Allah, tentu ayah dan ibu ya itu segambar dengan dia. Yesus cowok, pasti ayahnya cowok, bukan Ayahnya jadi cowok. ayahnya tidak terlihat dan roh, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak kelihatan dan tidak bisa digambarkan. Jangan Mbak sama dengan sebelah, tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Yang namanya anak itu serupa dengan bapaknya. Betul sekali. Makanya Betul ya, disebut gitu ya. anak-anak Allah. Kalau Ini anak-anak Allah, tunggu sebentar, saya mau tanya dulu. sebentar, aku belum saya ngomong. Kalau disebut anak-anak Allah, berarti Allah bapaknya itu juga sama, cowok, sama-sama punya titit maritit. Udah itu aja. Silakan. Ayo, Usah Kak. sedih. Kak Maria. S500 itu siapa ya? Aku, temanmu lah. Hah? Temanmu lah. Jangan dulu pacaran, nanti aja dulu, fokus dulu ke Tuhan. Siapa yang Jangan pacaran, dulu Bang? Jangan cari suami dulu di sini, nggak boleh cari suami di Iya, sini. aku mau cari Nanti. suami. Fokus dulu, Kak Maria, tanggapi dulu. Oh iya, oke. Jadi kalau Yesus cowok, bapaknya Yesus cowok. Wow. Jangan kau bilang roh angin lah. Semua juga punya roh. Lu kata saya aja punya roh, tapi saya cowok gitu loh. Jadi roh itu tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini ada gender. Karena sama dengan Yesus anaknya juga cowok. Kecuali Yesus pohon, bapak pohon. Mama pohon, anak pohon. Yesus cowok, bapak cowok, gitu dong. Karena serupa dan segambar dengan Allah. Jadi jangan ikutin ajaran doktrin, yaitu doktrin anak dajjal, yaitu gereja ortodok, protestan, dan katolik yang mengajarkan bapak angin anak cowok. Masa bapaknya angin anak cowok sih? Kan kurang ajar. Kenapa dibilang dajjal, Bang? Kenapa Enggak. dibilang dajjal? Luga. Ya, Nah, ujung-ujungnya nanti iya silakan. kamu yang mengaku Allah. Nah, gitu nanti ujung-ujungnya. Kok mengaku Allah sih? Saya ini rasul kucing. Kenapa jadi gua ngaku Allah? Si bodoh.
Kok Allah? Rasul. Ujung-ujungnya nanti lu kan nanti berubah jadi Allah. Enggak dong, saya ini tetap itu yang bahaya. rasul. Nah, itu yang bahaya. Itu nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Kita kan ciptaan. Oh gitu ya. Iya kan? Iya. Nah, rasul apa itu kira-kira Jadi, ya bang? Bang Luga, rasul apa namanya? Tuhan mengatakan saya adalah salah satu yang duduk di 24 tua-tua, yaitu 24 rasul, ring satu nyala Bapa. Oh. Luar biasa ya. Ya iya dong, masa iya, Siapa iya. aja kira-kira di situ? Siapa aja bang? Nah ini pertanyaan bagus nih. 24 Iya. rasul, 24 tua-tua itu adalah Wahyu pasal 9, Matius pasal 19. Rasul Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan semua untuk mengikut Engkau. Apakah upah kami? Yesus berkata, sesungguhnya kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta menghakimi suku Israel. Itulah Iya, 12. Siapa aja kira-kira yang sudah diperlihatkan ada di situ? Yang 24 tua-tua itu. 12-nya itu murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Bartolomeus, Andreas, Filipus, Matius, Yudas anak Alfeus, Yudas anak Zebedeus. Itu 12 murid Yesus, Thomas, Andreas, ya. Lalu 12-nya lagi itu adalah satu Yahudi, 11 campuran. Satu Yahudi tulen, yaitu Maurice Rulo, dan 11-nya lagi dari bangsa-bangsa, dan itu paling banyak dari Indonesia. Dan salah satunya yang ngomong yang duduk di situ adalah abang kau yang lagi ngomong ini. Oh, puji Tuhan ya bang ya. Ya iyalah. Luar biasa memang abang Cuti ada duanya. Indonesia ada berapa kira-kira? Ya udahlah, Maria kau masuk titanium kalau setuju. Masuk titanium kalau setuju. Harus ada ininya dulu dong, baru bisa masuk. Masa main masuk aja begitu? Iya kan? Ya, silakan mau bergabung dengan Titanium. Kita lagi buka gereja di seluruh dunia. Oh, kira-kira ada persyaratan nggak itu? Ya, persyaratannya ya harus dibaptis selam. Lah, aku kan udah dibaptis selam. Ya udah, masuk aja nggak apa-apa. Dan menolak microchip tanda binatang 666 yang akan dipaksakan beberapa tahun ke depan. Jadi harus menolak. Nggak boleh pakai itu ya? Nggak boleh. Oke. Terus kita jaminannya apa kalau masuk di sana? Masa kau bergabung dengan Tuhan kau minta jaminan? Kau aja bernapas sudah dijamin sama Tuhan. Iya dong, kan kita harus jelas jaminan kita apa gitu tuh. Yang pasti bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu 100 kali lipat dibanding dari gereja lain. Itu aja intinya. Nah, tenang aja lah, masalah beras kau minta nanti Narayan. Narayan kirim dulu satu karung beras ke rumah Namboru ini. Jangan beras dong, nggak mau beras banyak. Apa rupanya? Ya, mentanya aja lah. Oh ya, boleh. Kirim Gampang itu. Kau kirim nomor rekening ke Mama Narayan nanti. Oke. Ini kira-kira yang di sini semua udah ikut belum? Udahlah. Oh gitu. Oh, sudah masuk anggota semua ya ini ya? Sudah. Oke, sekarang dicatat Narayan ya nama WA-nya semua. Catat ya. Oke, siap. DM aja ya, Kak Maria. Iya, DM ya. Oke, jadi mantap. Udah satu si yang Eva tadi kau ngomong apa? Oh, udah diam dia ya. Kalau udah diam ya udahlah, nggak usah dipaksa. Pingwiner. Meninggal pula. Sore. Pingwiner, buka mute-nya. Pingwiner. Ini kayaknya harus buka pakai. Oh ya, dibawa dulu ya, Pingwiner ya. Ya udah, nanti gabung lagi ya. Saya harus pergi dulu ya, harus jalan. Mau kemana sih? Mau jalan. Ada urusan sebentar. Ada pesta. Bukan. Ya udahlah. Ada urusan apa? Kakak jangan ikut The Best, nanti kakak tuh otaknya dongok kalau ikut The Best itu. Siapa sih? Dia Ikut siapa? Udin Petot. The Best. Oh, The Best.
Iya, iya, iya. Oke, oke, oke ya. Ya. Kenapa pakai Miss J punya foto S500? Oh sih, Kamu MJ kira tadi MG nama kata saya. dia. Ini Linda ini bukan MG. Oh, Linda Pasar Ibu juga sama fotonya. Linda Pasar Ibu. Oke, oke ya. Selamat sore ya. Oke, oke. Terima Iya. kasih, Tuhan berkati semua. Oke. Ewa gimana Ewa? Kawanmu udah sadar? Itu. Udah putus asa dia, Tuhannya angin. Loga. Ya silakan. Yang ditakutkan nanti sekitar 20 tahun yang lalu nanti kamu dituhankan. Kan sudah dibikin ajaran saya ini hanya hamba Tuhan, bukan Iya. Tuhan. Nanti ada yang salah, 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Ngapain kau mikirin 30 tahun ke depan? Kau Nah. mikirin hari ini aja dulu. Jauh-jauh kali pikiran kau. Selamatkan dulu dirimu. Ya, cari selamat lah. Selamatnya kemana dulu? Ya selamatin diri dulu lah. Doktrin kau apa? Ikut dulu doktrin para rasul. Betul sekali. Oh, Maria itu Limbong ya? Mara Lembong. Grupnya apa? MG. Oh, di situ dia. Kalau nggak salah pernah marah-marah juga nggak sih dia? Pernah dulu kan? Dikit-dikitnya kita kan? Oh, karena di sini bukan roomnya ya, jadi nggak ada. Nggak ngomong ya. Di sini ada pertanyaan, tapi kok yang debat sama dia Kristen semua kayak nanya. Ya iyalah, kan Kristen ini juga kan harus butuh pembaharuan di akhir zaman ini. Masih banyak yang perlu dibenahi. Masa anak cowok bapak nggak berbentuk? Bagaimana kita mau bisa mengenal Tuhan? Kapan rapture Nabi? 7-8 tahun lagi. Udah dekat itu. Kalau nggak di bawahnya itu. Betul. Iya kan, kalau anak cowok berarti kan bapak cowok. Kalau Yesus anak Allah berarti bapaknya cowok. Kan itu aja. Betul. Kenapa kecowokan itu dihilangkan? Supaya menghilangkan identitas ketuhanan Yesus. Supaya Yesus seenaknya dinabikan, supaya si Yesus seenaknya diutus-utuskan, supaya Yesus seenaknya dijadikan hamba. Tapi kalau Yesus ngaku anak Allah, berarti bapak cowok, mamanya siapa? Mamanya juga harus Allah, kan dia ngaku anak Allah. Kecuali dia bilang aku adalah anak Indonesia, ya berarti mamanya manusia. Yesus ngaku anak Allah, berarti mama bapaknya Tuhan. Kemarin aja Muslim naik ke sini cuma 3 menit, bang, aku pulang pamit, aku udah ngerti. 3 menit doang. Langsung paham ya? Bang Luga, aku mohon pamit, aku udah paham, aku udah ngerti. Aku takutin pakai microchip, bang, nanti aku ikut Bang Luga. Pas ikut Bang Luga, campakkan ke Danau Toba baptis. Ya kan? Masalahnya Bagaimana bisa Roh Kudus bergender? Loh, itu dua-duanya kan bergender semua itu. Allah Bapa cowok, Yesus cowok. Masa Roh Kudus kau diskreditkan? Kau diskredit apa sih?
Jones Eksi. Bandes. Selamat bergabung. Ya, shalom. Begini. Salam. Itu kan Roh Kudus, Allah Bapa, Sang Firman, itu semua kan metafisik. Bagaimana bisa dia bergender? Yang fisik itu kan Yesus Yesus. itu cowok. Fisik itu kan Yesus. Sebentar, Yesus itu cowok bukan? Iya, laki-laki, dia memang cenderung kan laki-laki. Oke. Allah itu tuh. Di dalam kelaki-lakiannya, di dalam Yesus sebagai laki-laki, dia ngomong dia anak Allah. Nah, iya memang Di Allah. dalam kelaki-laki, kecuali Yesus. Sebentar ya. Sebentar. Yesus itu kan cowok, dia sebagai cowok berkata aku anak Allah. Resikonya mengaku anak Allah berarti bapaknya juga harus segambar dengan dia. Itu resikonya ngaku anak Allah. Kalau Yesus tidak mau menyamakan dirinya dengan bapaknya, maka Yesus harus ngaku pohon. Saya pohon, maka bapak nggak mungkin pohon. Kalau Yesus ngaku anak pohon, maka bapaknya pohon. Tapi kalau Yesus ngaku anak Allah sebagai cowok, berarti bapaknya cowok. Tapi kan Yesus kan jadi manusia. Dalam pertanyaannya, kenapa Yesus jadi manusia? Kenapa dia nggak jadi pohon? Nah iya, karena kan yang mau Pohon juga diselamatkan. indah. Nah iya, karena kan yang mau diselamatkan. Bentar, lu Salah. gantian. Jawabannya bukan itu, Pak. Sebentar gantian dulu. Kamu Jawaban biar bukan jelas. itu. Kesian ini Kristen semua kan. Sebentar. Kesian ini Kristen semua kan. Bisa kamu membagong untuk Kristen. Siapa yang kasihan Pak? Pak Jonas yang kasihan gitu. Silakan. Sadar. Enggak, kamu Kristen bukan? Saya tanya Slayer. Sebentar, saya tanya dulu. Slayer, kamu Kristen bukan? Titanium. Slayer, kamu Kristen bukan? Dia udah titanium. Titanium itu Udah Kristen, apa? dia. Aduh. Titanium, titanium, Kristen Roh Kudus. Nah iya, sebentar, Luga. Kamu kan juga GBI. Sama dengan saya GBI Marsaron. Saya tahu Kan bukan kau gede. Cuman ini ngaco Bohong ya banget. kau. Dengar dulu, Luga. Dengar dulu. Ini kan kalau kamu Silakan. bicara Allah, itu kan ayatnya juga sudah dinyatakan, Yohanes 1 ayat 18. Tidak bisa melihat kamu. Makanya dinyatakan oleh anak tunggal itu. Karena Allah itu metafisik. Bagaimana bisa yang metafisik itu bergender? Ini gimana kalian ini? Oke, saya jawab. Ya, sebentar dulu. Kamu sabar dulu, Luga. Saya jelaskan dulu. Nah, jadi ayatnya itu kan sudah jelas dikatakan bahwa kamu tidak bisa, Yohanes 1 ayat 18. Itu pengantar bagaimana Sang Firman itu. Sang Firman itu sudah dikatakan Allah. Makanya kamu ketika bicara Yesus itu, kamu harus tahu dui natur Yesus. Dia itu adalah Firman yang menjadi manusia. Firman itu Allah, Yohanes 1 ayat 1. Jelas itu dikatakan oleh Yohanes, kasihan udah capek-capek menerangkan buat kita semua. Bahwa yang jadi manusia itu adalah Allah, Sang Firman. Karena Sang Firman itu berada di dalam diri Allah. Satu hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Satu hakikat ada di dalam diri Allah. Itulah yang diutus oleh Bapa. Bapa ini metafisik. Roh Kudus metafisik. Sang Firman juga metafisik. Bagaimana bisa metafisik bergender? Logika dong. Oke, Kalau Yesus belum. kamu belum sebentar, Luga. Kamu tadi narasi panjang membagongkan teman-teman. Sebentar saya jelaskan dulu lagi sedikit. Setelah itu saya turun lah. Biar kamu saling membagongkan terserah. Loh, Cuma saya menyampaikan kamu dulu yang benar. kamu dengar Begini, dulu sebentar dong omongan saya ngomong Sebentar langsung dulu, kamu turun, dengar kamu dulu, betul, Luga. Kamu Dengar diam dulu di dulu. situ, silakan. Dengar dulu, kamu harus bedakan ketika Bapak mengutus anaknya. Itu kan anak itu satu kosakata diksi yang digunakan karena Firman ini yang menjadi manusia dia lahir. Anak Makanya itu segambar kata bukan dengan anak. bapaknya. Anak itu Begitu segambar loh. nggak dengan bapaknya? Saya tanya. Sebentar, Kalau nggak ada Yesus gambar begini loh. Gambar itu yang melakukan kejadian. Itu melawan prototipe. firman. Oh, melawan Saya- firman ini gimana Oke. sih? Kalau yang Udahlah, saya cabut ya. segambar, Terima kasih, Slayer, lu udah naikin gua. babi, kau Babi naik lu yang bukannya kau babi. dengar dulu. Kurang ngajar kau naik bukannya kau dengar dulu. Si tai kau. Bodoh. Yang namanya anak itu, yang namanya anak, kau gini loh. Kalau yang namanya anak itu segambar dengan bapaknya. Contoh, kan saya bilang, kalau anak kucing lahir, nggak mungkin yang lahirin ayam. Waduh, Betul. masanya Nabi habis Masuk. kabur aja dia. Gak jelas. Iya kan, kurang jelas apa sih? Pernah nggak kamu lihat anak kucing lahir, mamanya ayam? Pernah nggak?
Belum. Orang. Sama dengan Yesus, dia ngaku anak Allah, berarti bentuknya Allah seperti anaknya. Karena dia itu disebut anak. Kenapa disebut anak? Karena yang namanya anak itu jaringan sel-sel dari ayahnya yang segambar dengan bapaknya, makanya disebut anak. Kalau tidak segambar, namanya misalnya lewatlah kucing Tuhan, bukan anak Tuhan, kucingnya. Atau misalnya kudanya Tuhan, kuda Tuhan tidak segambar dengan Tuhan. Tapi kalau dibilang anak Tuhan, itu wajib sama. Jadi kan cowok. Bang Nerian, siapa teman-teman? Iya. Bang Mudar. Selamat bergabung. Bisa ngomong sama kuda lumping. Gimana Bang Mudar? Ada mau ditanyakan? Ada banyak sih mau ditanyakan. Nah, silakan. Ini mumpung ada nabi kita ya. Silakan. Wah, kabur. Bang Dominik. 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 Jangan jadi berhala ya di atas ya. Nah ya, silakan. Ada dengar suara saya? Ada. Iya, saya dari itu ya. Dari Saksi Surga. Dari Katolik Anda. Jangan surga-surga ya. Langsung aja lah, ini ada nabi kita ini. Iya, saya mau bertanya kepada Nabi, siapa yang memberi konsekuensi kepada Nabi? Tuhan lah, namanya juga nabi ya Tuhan. Tuhan yang mana? Yang di sorga. Nama Tuhan Anda di surga. Sekarang kamu fokus jawab pertanyaan. Gambarnya Allah Bapa seperti apa? Jawab. Itu yang perlu kau jawab. Katanya, siapa nama yang memberikan Nabi yang besar itu? Tuhan. Udah saya bilang Tuhan, jangan sampai ku jawab 3 kali ku turunkan loh kau. Kau jawab pertanyaannya. Kita nggak butuh manusia-manusia kayak kau. Cepetan jawab. Seperti apa gambarnya Allah Bapa? Gambarnya Allah Bapa ya seperti kita. Oh, pintar dia nabi. Pintar dia nabi. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Bapak itu cowok apa cewek? Iya, pasti Bapak belum satu cewek toh. Pasti tunggu. Cowok ya. Jadi menurut Bapak kamu cowok. Bapak itu cewek? Bapak tuh cowok. Pertanyaannya, Bapak bisa hamil gak? Iya, itu kan ilham bro. Ilham. Saya tanya, Bapak bisa hamil gak? Ini kurang aja. Yang ditanya apa jawabannya? Ilham Roh Kudus. Nah, apa gini Bang Dominik? Di mana? Yang saya tanya. Oke, saya tanyakan. Di mana di dalam Alkitab bapak-bapak itu bisa hamil? Pertanyaan Loh, yang- itu Bang, kok tanya balik? Ini kan saya bilang Bapak tuh cowok. Saya setuju kalau Bapak tuh cowok. Kalau cowok tuh nggak bisa hamil. Sekarang saya tanya, Bapak bisa hamil nggak? Jawab. Bukan muncul. Saya tanya kamu sesuai narasi kamu, di mana di Alkitab bapak itu bisa hamil? Kalau Saya nanya kau, bisa apa enggak? Jawab. Jangan kau nanya lagi. Aku robek nanti mulutmu. Manusia kucing. Jawabannya 2 aja itu Bang Dominik. Bisa Bisa atau apa enggak? saya tidak akan jawab sesuai yang tidak ada konteks dalam Alkitab. Si kucing nanti pikirin. Ini kok kayak gini nih Dominik ini. Aduh, susah kali lah. Kamu tinggal jawab. Pertanyaannya Bisa yang apa enggak? ada tulisin dalam Alkitab. Itu pertanyaannya. Iya, pertanyaan tidak di Alkitab. Saya cuma bilang iya apa tidak. Masa ngejawab gitu Saya aja kok tidak nggak mungkin bisa sih? jawab karena kita ini bahas firman Tuhan. Sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab ya jangan dijawab dong. Yang penting. Oke,
Oke lah, jadi bapak itu cowok. Nah, sekarang siapa istrinya bapak? Kan dia cowok, harus ada cewek dong. Iya, dalam pengertian Siapa anak istrinya? Allah, iya, dalam pengertian anak Allah bukan berarti itu dapat ada istrinya. Iya, bukan begitu. Ya, tidak ada di dalam Alkitab bahwa apa itu ada istrinya. Kau Pertanyaan punya- kamu agak Loh, lagi. kamu anak bapakmu, tapi ngobrolnya ada kau dari pantat mamamu. Ada berarti Iya, berarti Pak. ada. Pertanyaannya tidak masuk akal. Pertanyaan palsu seperti itu menggiring opini tidak layak dijawab. Loh, yang namanya cowok itu pasti ada istri. Yang namanya cowok nggak bisa hamil. Bagaimana Yesus anaknya kalau nggak ada mamanya? Lama-lama mulutnya gue robek nih anak satu. Nah itu dia. Agak cerdas lah sedikit Bang Dominic. Saya tolong ya. Jawab. Saya kucing kalau lama. Saya jawab. Kalah lagi kau Bang Luga. Kok kalah sih? Mana begini nih? Nggak nyambung Bang Dominic ini. Ini anak udah gila-gila. Kita uji dulu. Kalau bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya apa? Ya anaknya kucing. Agak nyambung sedikit ya. Nah, silahkan melanjutkan sama Nabi lagi. Kalau bapaknya cowok, anaknya mamanya cewek, anaknya apa? Di mana tertulis di dalam Alkitab kalau bapak itu ada istrinya, itu kan mengiringkan opini. Anak lagi ya Bang Luga, narasinya nggak pas deh. Pokoknya Masih nggak nyambung. Loh, kalau anak itu kan harus lahir dari perempuan. Mana ada anak lahir dari cowok? Siapa mama Yesus? jelas lah kalau hasil biologis memang dari perempuan. Ini kan ilham Roh Kudus, memang melalui berupa manusia karena tertulis di ayat Alkitab. Ya, aku dibentuk dengan serupa, kan ya kan? Ya udah, berarti mamanya Yesus siapa? Mamanya Yesus ya Bunda Maria. Bapak kandungnya Yesus? Bapaknya Yesus? Bapak kandungnya Yesus ya Bapak di dalam surga. Ya, jadi bapak kawin sama si Maria. Kucing. Ya bukan begitu, di mana? Tuh kan? Gila. Mama manusia, bapak Tuhan, dibilang kawin. Gimana? Kau sebenarnya lagi. dajjal apa kucing? Lagi Nabi. Bengek udah dapat luga. Makanya saya heran, ini kamu udah menganut ajaran tai ini udah berapa lama, bro? Busuk kau itu ajaran tai, sudah tai busuk lagi. Di Biblos ada gak nama luga? Iblis itu seperti luga itu. Iya. Kamu jangan asal ngomong, kucing. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan, ngoceh mulu. Kau dari tadi capek ya. Kau itu nabi yang dari gua itu tuh. Aduh, bandel kali. Silakan naik yang lain deh. Bukan gak bisa. Ini manusia. Kamu itu Manusia tidak pergedel ini. Susah ya sama Dominic ini ya. Masalahnya gini, Bang. Kamu punya narasi yang tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi bagaimana? Kita nggak masuk ke Ada. Alkitab dulu ya. Sebentar. Kalau kan dia bapaknya bilang Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya apa? Iya, anaknya Yesus Kristus, anak Allah. Pintar. Tuhan juga anaknya kan? Iya. kenapa jadi si Maria mamanya? Tuh, dicerdaskan otaknya nih Nabi. Iya, masa jadi si Maria katanya mamanya? Sudah. Maria itu manusia, tolol.
Oh, abang. Sudah terpaksa kopi dulu. Kopi masih panas. Udah diamlah kau. Iya. Mata Mantap gimana di pertama sini. kau. Kau diam aja dulu. Silakan yang lain. Gak ada isinya. Mamanya manusia, bapaknya Tuhan katanya. Terus dibilang bapak nikah sama Maria, enggak katanya. Kan tai. Silakan. Silakan Nabi. Nabi, ini kayaknya Udin Petor Nabi. Nabi ini, ya. Udin Petor banget ini. Silakan. Kalian itu pernah nggak baca Al-Quran kalian? Saya Kristen, Udin Petot, Kristen saya. Nambah pula Dari yang mana baca kau Al-Quran. Kristen? Kau ular kepala dua. Saya nanya Islam. Di sini nggak ada Islam, kolor. Kau Islam. Kau Wah, ular udah kepala gila, dua kemana-mana pergi sana masuk Islam. Saya ini mengaku Kristen. Masa Sabar udah dibilang? dulu. Sabar dulu. Kau kan luga ini mirip dengan binatang ini. Ular. Anjing ini babi. Jangan kencang-kencang. Aduh. Udin Petor. Silakan. Naik. Udah utusan bom dia. Utusan bom ya, bom Dibantah udah di aja. neraka ya. Udah dibilang Kristen kok. Kalau kayaknya. anak laki-laki, kalau anak cowok, ya pasti bapaknya cowok. Masa bapaknya tukang tipu kau? Karena begini, karena nanti kalau anaknya laki, bapaknya laki, pasti akan harus ada perempuan. Karena nggak mungkin ada anak kalau nggak ada perempuan, kan gitu. Kena lah. Mereka ini kan sebenarnya mereka inilah yang disebut manusia paling jahat, tersesat, dan paling terkutuk. Betul. Orang muslim aja diomongin sekali diam. Ya bang, coba nanti ku pelajari lagi. Ini enggak, ngotot aja kayak anjing. Iya kan, orang muslim kan diomongin sekali diam kan. Ini manusia tai ini Betul. udah dirobek pun mulutnya masih ngomong. Kalau manusia yang normal pasti gampang memahami Nabi. Iya, oh iya. Masalah dia mau masuk, nggak masuk itu kan urusan dia. Tapi si manusia kucing ini udah diajarin berkali-kali. Mulutnya udah dihantam batu bata 7 kali, masih aja ngomong. Udah dipecahin 7 batu bata ke mulutnya, masih aja Ayo Jack, naik ke atas Jack. naik Jack. Bukan Jack. menghujat Udah ini dihantam Jack. kan. Iya. Masa udah dipecahin 3 batu bata ke mulutnya masih Nggak waras. ngomong terus ngomong. Cukuplah batu bata, jangan batu kerikil. Nanti batu kerikil hancur. Batu bata kan masih hidup. Paling bibir robek ya kan. Usahain chat Jack. Nggak apa-apa Jack, nggak pakai handset pun nggak apa-apa. Ini ada Grace Pardede, naik Grace. Dominic mungkin udah tergoncang dengan Dominic Gimana, udah Dominic? menstruasi dia. Udah mens, dia keluar dari pantatnya darah. Waduh, jangan coli lah Dominic. Jangan coli. Kamu masih saling mencintai sama apa Dominic? Sama Lucifer? Dia kan udah Dominic? bunting 3 kali. 3
guguran. Yang Nabi juga, digugurkan kau belajar lagi Alkitab dulu baru kau nonton. yang digugurkan juga leak Bali yang keluar dari pantatnya si Jack ini, si Dominic. Masih ngikut si Paus kamu, Dominic? 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 Bukalah mute-nya. Dominic? Dominic ini kan salah satu penganut ajaran Thai internasional. Ini gabung sama Henry Tarigan yang di Amerika ini, Amedis TV, donaturnya saya puji. Sindikat. Kalau orang udah saling mencintai dengan Rosa apa? Nabi? Lucifer Nabi atau Maria Marguela? Dia ini kalau ketemu Beelzebul tiba-tiba dia ngangkang. Sampai hancur apa gimana? Maksudnya kalau ketemu Beelzebul itu janganlah terlalu ganjen gitu. Ini ngangkang lah, beda hujan ngangkang, aduh. Janganlah saling mencintai dengan baju. Saya gak ada lawan yang sanggup Nabi. Tidak yang berani Naim. Ini si Dominic ini kambing dibuatin dia. Saya nonton dia punya YouTube ya, di YouTube itu abang Luka dia ngomong sama RT Num, kamu ada Roh Kudus kan tidak? Ketawa sakit perut saya tuh tengok dia punya channel di YouTube itu. Ada salahnya di mana kalau kita tanya kamu ada Roh Kudus apa kan nggak salah? Iya, sejak kapan RT Num dapat Roh Kudus itu? Ya untuk memastikan apakah dia mengerti Alkitab itu. Tapi keren lah ya abang Luka, memang mantap lah sebagai seorang. Makanya kau jangan lawan. Luar biasa. Kau diamlah di situ, jangan mengadakan pembangkangan, ya kan, biar aman. Keren sih abang Luka. Aku selalu nonton channel abang Luka, mantap. Bang Dominic gak jerah dihantam Beelzebul. Hah? Itu Bang Jebo itu tidak pernah saya lihat dia nentang dengan orang lain di kandang orang gitu maksudnya. Belum pernah lihat. Kalau abang Loga ini boleh dikatakan iya pernah sabung di kandang orang. Ah, itu baru gentleman. Kamu udah pernah nggak lihat Beelzebul main di bawah tangga? Belum kan? Nah, Nabi udah pernah lihat dia. Iya. Ini kan Nabi? Warna hijau kan Nabi? Iya. Itu Dominic. Kalau macam Protestan yang lain itu hanya nentang dengan Katolik saja, Katolik saja apa itu? Ya. Kalau Abang Luga sih dia nantang Katolik ya gitu-gitu aja, ndak serius karena kita sama beriman pada Tuhan Yesus kok. Oh enggak, dia menyembah patung Maria Marguela Marosa Naga, bukan Tuhan Yesus yang disembah mereka. Kamuflase itu. Iya. Gitu. Ya macam kayak ya, udah pada keok semua lah, udah